Oke, saya buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Sehat ya. Jangan lupa jaga kesehatan ya untuk mempersiapkan asat besok ya. Udah siap untuk asat besok? Belum siap. Elsa belum siap. Yang lain, insya Allah ya. Kemarin udah dikasih soal kan sama saya? Udah dikerjain semua? Ada yang belum? Nomor 7 ya, yang ada gambarnya ketinggalan saya. Jadi yang 7 nggak usah dikerjain juga nggak apa-apa. Berarti udah dikerjain semua. Ada yang belum ngerjain? Ada yang belum ngerjain? Marcel belum ngerjain. Wah, gimana nih kayaknya nge-ship A tapi nanti Ajib. Oke, nanti ini yang udah ngerjain mudah-mudahan dapat 100 nanti ya. Sekarang kita mau bahas yang soal yang sulit dulu apa mau urut? Langsung nomor 4 aja ya. 1, 2, 3 itu kan cuma teori ya. Kita langsung 3. Nomor berapa? Nomor 4 ya. Udah dikerjain semua nomor 4? Oke, sekarang nomor 4 ya. Kan diketahui adalah persegi panjang ya. Ada dua buah persegi panjang. Kongruen, tahu kan kongruen itu apa? Tahu nggak? Ratih tahu nggak kongruen itu apa? Sama panjang dan sama bentuknya ya. Itulah yang itu dinamakan kongruen. Nah, panjang perseginya adalah berapa? 12 cm. Lebarnya berapa? Nah, sama satu lagi apa? Luas perseginya ya, lebarnya 5 ya, bukan 6 ya. Nah, ini adalah panjang dan lebar persegi panjang yang pertama. Kan ditanyakan adalah dua buah persegi panjang. Nah, kalau misalnya persegi panjang adalah kongruen sama, itu berarti kan luas persegi panjang yang kedua juga berarti nilainya sama ya, panjang dan lebarnya. Yang ditanya apa? Luas persegi panjang. Saya mau tanya deh, Ajib, luas persegi panjang apa rumusnya? Apa luas? Nomor 4 luas persegi panjang, bukan nomor berapa? Rumusnya? Hah? T kali R. R-nya apa tuh? R-nya sebagai apa? Bener nggak T kali R? Salah ya. Oke, luas adalah panjang kali lebar ya. Nah, panjangnya berapa? 12. Lebarnya berapa? Berapa 12 kali 5? 60 cm. Jawabannya berarti yang apa? Yang A ya. Gampang nggak? Nah, nanti pas asal kayak gitu yang ngerjainnya ya. Jadi harus dapat 100 semua ya. Sekarang nomor 5. Akan ada keliling persegi panjang. Panjangnya berapa? 6 cm 19 ya. 19 cm. Lebarnya 8 cm. Sekarang saya mau tanya Maxco deh. Maxco, keliling persegi panjang berapa rumusnya? 2 dikali P tambah L. Keliling persegi panjang, bener nggak? Bener ya. Sama dengan 2 panjang ditambah lebar. Berarti berapa? 2 dikali berapa? 19 tambah 8. Kalau ngerjain kayak gini, yang dikerjain yang mana dulu? Yang dalam kurungnya ya. Berarti berapa? 2, 19 tambah 8 berapa? Berapa? 27. Jadi berapa? 54. Gampang kan? Elsa gimana? Terlalu cepat? Patricia gimana? Kemarin katanya komplain terlalu cepat. Sekarang paham untuk luas sama keliling persegi panjang. Nah, sekarang yang nomor 6. Diketahui luas persegi panjang berapa? 120 cm ya. Lebar perseginya berapa? 10 cm. Yang ditanya panjangnya ya. Saya mau nunjuk untuk maju di depan boleh?
Tino deh, coba kerjain di depan. Nomor 6. Udah kerjain belum? Belum. Coba deh di depan dulu deh, coba kerjain di depan. Itu rumusnya udah ada tuh, luas persegi panjang. Alah. Coba ya. Nah, kan nanti juga buat ini, biar kamu lebih paham lagi. Ini yang diketahui adalah luas persegi panjangnya, sama lebar sama panjang yang udah diketahui. Luas persegi panjang rumusnya apa? Apa rumusnya? Panjang kali L. Ya udah tinggal tulis. Luas persegi panjang. Panjang kali L. Luasnya mana? L sama dengan panjang kali L. Nah, yang diketahui apa? P sama yang diketahui. L itu apa? Luas. Nah, terus luasnya ditulis di mana berarti? Kan kemarin udah dapet contoh soal juga kan? Contoh soal juga tuh. Yang kalau nggak salah itu yang lapangan itu. Pak Badut punya lapangan. Jadi kan soalnya sama tuh. Luasnya berapa? Luasnya 120 berarti tulis di mana? Iya, tulis dulu 100. Emang iya di situ. Luasnya di mana itu? Luasnya dari mana? Allah. Itu kan tepatnya panjang dan lebar. Mana luasnya? Taruh di sini toh. 120. Nah, sama dengan apa yang ditanya? P kali? Terus dong panjang kali lebar. P dikali lebarnya berapa? 10 terus dong lebarnya 10. Nah, kalau misalnya kayak gitu yang ditanya kan panjang. Ya kan? Berarti apa itu 10-nya pindah ruas apa enggak? 10-nya pindah ruas enggak? Pindah ruas jadi apa? Perkalian pindah ruas jadi kan perkalian, pindah ruas jadi bagi. Ya udah tulis dong 120. Di sini. Ya di mana dong 120? Ya pindah ruas yang mana? 10. Berarti pindah ruasnya kemana? Pindah ruasnya ke sini ya, sebelah kirinya ya. Berarti 120 dibagi. Ya per aja dong. Enggak usah begini per ini. Per 10. Ya, sama dengan P. Sama dengan P. P. Nah, P-nya berapa? 120 dibagi 10. Berapa? Ya udah tulis dong 12. Di bawahnya. Bebas, dimana kalau di bawahnya bisa di bawahnya 12 ya. Bener nggak jawabannya? Bener ya? Ada yang masih bingung nggak? Ya jadi kalau misalnya ada soal kayak gini jangan bingung ya. Kalau misalkan yang diketahui adalah luas persegi panjangnya, yang ditanya adalah panjang, yang diketahui adalah lebar, berarti kita tinggal tulis. Luasnya berapa? 120. Panjangnya kan yang dicari, ya kan? Lebarnya berapa? 10. Berarti panjangnya sama dengan 120. Ini lebarnya kan perkalian. Pindah ruas jadi pembagian. Sudah gini aja. Gampang kan? Dan nanti ini juga berlaku juga untuk keliling. Misalkan ya. Misalkan diketahui keliling persegi panjang. Berapa kelilingnya? Misalkan keliling persegi panjang adalah 54. 54. Terus panjangnya adalah lebarnya adalah 8. Berapa panjangnya? Kan tinggal keliling persegi panjang sama dengan rumusnya kesamaan 2 dikali panjang tambah lebar. Nah, berarti berapa? 54. Kan diketahui 54 nih. Sama dengan 2, panjangnya yang ditanya ditambah 8. Tinggal 54, 2-nya pindah ruas. Jadi apa? Pembagian sama dengan panjang tambah 8. 54 bagi 2 berapa? 7. Sama dengan P tambah 8. Berarti panjangnya berapa? 27. 8-nya pindah ruas. Jadi apa? Jadi negatif. Berapa? 19. Jadi gitu ya, jangan bingung ya.
untuk keliling dan luas persegi panjang. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Ratih paham? Marcelo gimana? Marcel? Nggak paham? Oke, sambil ngikutin ya Marcel ya. Rahmat gimana? Paham nggak? Paham ya, jadi nanti pas asal jangan kayak kemarin ya nilainya ya. Harus naik ya. Jadi soal 4 sampai 6 ada yang benar semua? Lovely benar semua? Ajeng benar semua nggak? Benar semua. Aisyah, Ratih lagi. Atik sama Aisyah kan? Bener nggak? Bener ya. Jadi nanti pas asal jangan bingung ya. Sekarang nomor berapa? Nomor 8 ya. Tujuan nggak ada gambarnya. Gambarnya saya lupa yang ini melukisnya. Gambarnya lah ya. Nomor 8 sekarang. Panjang DE, kan ada sebelah segitiga ya. Ada segitiga, panjang DE-nya adalah berapa? 9 cm. EF-nya berapa? 14 cm. Dan DF-nya adalah 6 cm. Yang ditanya keliling ya, segitiga. Nah, DE, EF sama DF itu sebagai apa? Sebagai sisi ya. Nah, sekarang saya mau tanya siapa ya? Rahmat ya. Ini segitiga berapa Rahmat? Rumusnya? Keliling segitiga. Apa tuh? Apa rumusnya kemarin? Berapa Ibrahim? Rumus keliling segitiga? Tambah sisi. Jumlah semua sisi ya. Keliling segitiga itu adalah jumlah sisi ya, Rahmat. Jumlah sisi atau sama dengan A tambah B tambah C. Nah, DE sebagai A, ini sebagai B, ini sebagai C ya. Jadi jangan bingung ya. Rahmat nggak bingung? Bingung nggak? Keliling segitiga itu jumlah sisinya. Rumusnya adalah jumlah semua sisi. Nah, jumlah sisi segitiga kan ada 3. Ya kan? Ini misalnya segitiga nih. Nah, ini sisi, ini juga sisi. Ya. Jadi kalau kelilingnya adalah ini A, ini A, ini B, ini C. Berarti kalau keliling segitiga, A tambah B tambah C ini tambahin semua. Ya, jangan bingung ya. Ya, sama dengan berarti berapa? 9 ditambah 14 ditambah berapa? 29. Gampang kan? Nah, nanti kurang lebih kayak gitu ya ngerjain asat ya. Sekarang nomor 9 ya. Saya mau tanya dia tentang segitiga. Kalau luas segitiga, rumusnya apa, Tik? Rumus luas segitiga. Rumus secara umumnya. Apa? A? Oke, rumus segitiga adalah A kali T bagi 2 ya. Atau sama dengan setengah dikali alas kali tinggi. Atau mau alas kali tinggi dibagi 2 juga sama aja. Jadi nggak ada bedanya ya. Itu untuk luas sama kelilingnya ya. Sekarang ada panjang GH. Ada panjang persegi ya. Panjang persegi GH 18 cm. Yang ditanya adalah luas perseginya ya. Sekarang siapa ya? Ratih, luas persegi apa Ratih? Udah ditanya belum tadi? Belum ditanya kan? Luas persegi apa rumusnya? Sisi kali sisi ya. Luas persegi adalah sisi kali sisi. Berarti berapa? 18 dikali 18. Berapa 18 kali 18? Berapa? 324
4 cm kuadrat ya. Gampang kan? Gampang nggak Tino? Patricia sama Elsa, cepetin nggak? Hah? Paham sekarang? Oke, berarti coba saya tanya deh. Patricia, keliling persegi berapa rumusnya? 2 persegi. Itu kan persegi panjang. Berapa rumus keliling persegi? Panjangnya lebar ya. Rumus keliling persegi, itu kan persegi panjang. Itu kan persegi panjang. Kalau persegi aja, nggak ada panjangnya. Kalau keliling persegi, rumusnya apa? 4 kali sisi ya. Ini jangan lupa dihafalin ya. 4 kali sisi sama luasnya ini jangan lupa dihafalin. Jadi bedain ya antara persegi panjang sama persegi biasa ya, Patricia ya. Sekarang nomor 10. Persegi panjang, persegi, sisinya berapa? 15 cm. Yang ditanya adalah ke keliling. Apa Marcelo? Keliling persegi rumusnya. Ngantuk. Marvel, sorry. Gimana Marvel? Keliling persegi. Rumusnya. Apa? Nah, tadi baru dibahas. Berapa Marcel? Ini loh. 4 kali sisi ya. Rumus keliling persegi adalah 4 kali sisi. Berarti 4 dikali sisinya berapa? 15. Berapa? 60 cm. Gampang kan? Kemarin yang bully MU siapa? Yang bully MU? Nanti nggak dapat nilai tambahan ya. Nomor 11 bisa dikerjain? Segitiga? Bisa ngerjain nggak nomor 11? Naila bisa kerjain nggak nomor 11? Nggak bisa. Lovely juga nggak bisa. Nomor 11 nggak bisa. Ibrahim bisa. Jawabannya berapa Ibrahim nomor 11? 6. Inilah 18. Ini 16. 16. Yakin 16? Kita buktikan ya. Naila 15. 15, 16, 18 kita buktikan ya sampai benar ya. Oke, sekarang kan diketahui adalah segitiga siku-siku. Perhatikan ada segitiga siku. Ya enggak? Siku-sikunya di Q, berarti Q-nya di sini. Berarti ini adalah P, ini adalah R. Nah, sekarang jika luas segitiga PQR, luas segitiga ini berapa? 120. Panjang PQ-nya berapa? Ini berarti 15 ya. 15 cm. Maka panjang QR ini yang dicari kan? Yang ditanya adalah panjang apa? QR. Nah, kalau kayak gini kita menggunakan Pythagoras apa enggak? Menggunakan Pythagoras enggak? Ayo, menggunakan Pythagoras enggak? Iya, yakin menggunakan Pythagoras. Nah, lagi gimana menggunakan Pythagoras enggak? Enggak ya. Karena kan udah ditulis semua. Ini sebagai tinggi, ini sebagai alas. Nah, luas segitiga. Tadi rumusnya apa? Setengah dikali alas kali tinggi. Yang ditanya lagi QR. QR itu sebagai alas ya. QR. Tinggi berarti sebagai PQ. Berarti sama setengah dikali QR yang ditanya. Dikali tingginya berapa? 15. Ini luasnya 120 ya. Nah, kalau misalnya kayak gini, berarti kan sama dengan 120 setengahnya. Pindah ruas apa enggak? Ibrahim pindah ruas enggak? Setengahnya. Pindah ruas enggak?
David gimana, pindah ruas nggak setengahnya? Pindah ruas. Jadi apa? Haji katanya pindah ruas tadi. Jadi perkalian. Jadi seperti apa? 120 dikali berapa? Kali berapa? Dikali 2/1 ya. Bingung nggak kenapa 2/1? Ya, karena kan pembagian jadi perkalian kan jadi kalau misalkan bilangan pecahan, kalau pembagian kan kalau ini jadi perkalian jadi ini ya, penyebutnya jadi pembilang jadi penyebut. Berarti sama dengan QR dikali 15. Ini sama 240. QR-nya sama dengan kali 15. Benar nggak? Berarti nilai QR-nya berapa? 240. 15-nya pindah ruas nggak? Jadi apa? Bagi apa pengurangan? Kenapa bagi? Kenapa pindah ruasnya jadi pembagi? Kenapa nggak negatif? Karena perkalian ya. Oke, pinter. Jadi 15. Berarti QR-nya berapa? 16 ya. Ibrahim benar 16. Lo beli salah ya. Nela juga salah ya. Katanya 15 tadi. Yang lain gimana? Bisa nggak? Atik sama Isa? Bisa. Bener nggak? Atika kayak kan pengennya Ati kan. Marcelo gimana? Bisa nggak? Harus bisa loh nanti pas asat. Jangan ini loh, jangan apa namanya? Jadi ya jangan bingung ya untuk segitiga ya. Oke, sekarang 13 nih. Saya mau nunjuk lagi boleh? Saya tunjuk lagi ya. 13. Nomor 13 Kevin deh coba. Nomor 13. Hah? Udah dikerjain? Udah. Maju ya. Nomor 13 ya. 12-nya nggak ada gambarnya. Jadi nomor 13. Iya dong, masa mundur? Nomor 13. Saya izin minum dulu ya. Rahmat gimana? Ini nggak dikerjain Rahmat nih. Kerjain di sini. Cuma satu doang yang dikerjain. Rumusnya mana? Rumusnya dikit, oke, mantap. Nggak apa-apa ya. Nanti harus bisa ya pas asat ya. Nilainya jangan kayak kemarin. Nanti biar dapat beng-beng. Oke, bener nggak jawabannya? Puri, bener nggak? Bener ya jawabannya ya? Mana soalnya nih? Jadi jangan lupa ya, ini kan ditanya adalah luas segitiga. Yang dikita adalah alasnya ya. Alasnya berapa? 30. Tingginya adalah 2. Nah, luas segitiga, rumusnya adalah setengah dikali alas kali tinggi. Tinggal dimasukin aja ya. Setengah dikali 30 dikali 2. 30-nya sama 2 bisa dicoret nggak? Jadi 15 ya. Tinggal 15 dikali 22. Jawabannya berapa? 330 cm. Gampang kan? Berarti udah siap banget dong nih ngadepin asat. Nanti hari kamu dapat 100 ya semua ya. Nanti hadiahnya pergi umroh. Bayar sendiri tapi. Terus nomor 14 nih. Lanjut apa mau tulis dulu? Yang lain gimana? Lanjut, oke.
Sekarang nomor 14 ya. 14 ini ditanya adalah rumus Pitagoras sebenarnya. Cuma gambarnya itu enggak diketahui. Siku-sikunya di Y, berarti kan ada segitiga. Ada segitiga gini nih. Siku-sikunya di Y. Ini berarti Y, ini X, ini Z. Ya kan? Nah, hubungan yang benar adalah berarti X-nya kan sebagai apa? Sebagai sisi miring kan? X-nya sebagai miring, XY-nya juga sebagai sisi tegak. Sama dengan Y-nya juga sebagai sisi yang tegak ya. Nah, ini tinggal ditambah ya. Nah, maka mempunyai hubungan adalah rumus Pitagoras. Jadi kalau misalnya ada segitiga siku-siku, itu pasti Pitagoras ya. Karena kan Pitagoras hanya untuk segitiga siku. Gimana Ci? Tidur mulu? Bisa nggak? Rumus Pitagoras apa? Apa rumus Pitagoras? Rumus Pitagoras itulah sisi miring kuadrat sama dengan jumlah semua sisi tegak dikuadratin ya. Nomor 15 juga nggak ada gambarnya. Saya bisa kelupaan gambarnya loh. Iya, saya kelupaan gambarnya nih. Sampai sini ada yang mau dipahami? Ada yang mau ditanyakan kok dipahami lagi? Ada yang mau ditanyain? Terlalu cepet nggak ini ininya? Sudah ini beda lagi. Patricia sama saya gimana nih yang komplain terus ini masalah cepat? Sekarang lanjut nomor berapa? 16 ya. 16. Nah, panjang hipotenusa. Panjang hipotenusa itu apa? Sisi miring ya. Hipotenusa itu adalah sisi miringnya ya. Jangan apa? Jangan lupa ya. Jangan lupa hipotenusa adalah sisi miring ya. Hipotenusa itu adalah sisi miring segitiga. Sisi miring. Nah, hipotenusanya berapa? 34 ya. 34 cm. Panjang salah satu sisinya 16 cm ya. Nah, kalau kayak gini menggunakan apa rumus apa? Rumus Pitagoras ya. Berarti apa Ibrahim rumusnya? X kuadrat, oke, X kuadrat terus sama dengan 34 kuadrat kurangi 16 kuadrat ya. Itu sama ya, tapi nggak ada kuadratnya ya. Jadi rumus kuadrat sama dengan A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Masih ingat? Nah, A kuadrat itu sebagai apa? Sebagai sisi miringan. Nah, sisi miringnya berapa? 34. Berarti nggak usah dikuadratin ya. Sama dengan B kuadratnya berapa? 16. Yang ditanya adalah C. Berarti nilai C-nya berapa? 34 dikurangi 16. Berapa? Berapa ATK? 34 dikurangi 16. Berapa? 18 ya. Berarti nilai C-nya adalah panjang sisi yang satunya adalah 18. Oke. Gimana? Gampang kan? Gampang nggak? Jovi gimana? Civi apa Jovi ya? Civi ya. Gimana Civi? Bisa dipahami nggak? Agung gimana? Bisa dipahami? Atau mau ada yang mau ditanyain? Apa yang mau ditanyain? Ada nggak? Kalau Nabila gimana? Ada yang mau ditanyain nggak? Nggak. Bisa dipahami ya? Oke, ini 16. Delapan belas. Ada yang sudah ngerjain nomor 18? Nomor 18 ada yang udah ngerjain? Lovely 18 udah dikerjain belum?
18. Udah itu udah jawabannya berapa? Belum. Acung udah belum? Belum. Ibrahim udah belum? Nomor 18. Nomor 18 belum? Kevin juga belum nomor 18. Belum semua nih 18. Aisyah juga belum. Emang sesulit itu? Perasaan udah pernah dibahas ya soal ini. Nela juga belum. Belum serius. Coba lihat. Belum dijawab. Oh, Itu udah. salah sih. Nih kan ada sebuah belah ketupat ya. Kita gambar dulu ya belah ketupatnya. Ada belah ketupat. Sekarang. Kok saya lupa namanya nih. Kok siapa ya? Saya lupa Agung ya. Kanesa ya. Kanesa. Jadi dinamakan sisi diagonal yang mana? Di gambar di depan. Ya dinamakan sisi diagonal. Hah? Loh kemarin kan sudah. Ya dinamakan diagonal yang mana? Ya dinamakan sisi belah ketupat yang mana? Sisinya. Sisinya yang mana dinamakan sisi diagonal? AD terus ini ya nama sisi adalah yang ini ya, ini sisi, ini juga sisi, ini juga sisi. Nah sekarang kalau yang titik itu apa namanya? Diagonal ya, ini yang di dalam itu namanya diagonal. Berarti diagonal adalah ada AC, ada juga BD. Nah sekarang panjang sisinya adalah 12 cm. Panjang sisinya kita misalkan ambil yang sisi DC ya. Ini 12 cm. Sudah selesai ya. Yaudah lanjut besok ya. Enggak, kalau ini di soalnya enggak. Karena kan udah diketahui ininya. Apa namanya? Udah diketahui nilai kuadratnya. Di jawabannya enggak ada sih kalau dikuadratin. Di ABC-nya. Mana sih lihat? Akar 900. Iya, 20. Oh iya berarti kuadratin ya, sorry ya. Saya kira enggak ada ya. Oke, sorry. Berarti bener ya dikuadratin ya. Oh yang enggak ada itu 17 ya. Kuadrat ya sama berarti kan ini sama 34 kuadrat ya. Berarti B kuadrat 16 kuadrat tambah C kuadrat. 34 kuadrat berapa? 1156. Nah, 16 kuadratnya berapa? Berapa? Tambah C kuadrat ya. Berarti C kuadrat sebenarnya berapa? 156 tambah 256 ya. Berarti saya adalah akar 900. Berapa? 30. Oh, yang enggak ada jawabannya itu yang ini. Yang layang-layang bisa saya lupa. Yang nomor 819. Oke, sudah ya. Karena jamnya ini udah selesai. Kita lanjut besok ya. Jangan lupa ya untuk belajar. Terus juga jaga kesehatan ya karena sebentar lagi kan asad ya. Karena asad itu kan menentukan kenaikan kelas ya. Jadi jangan sampai nggak ikut ulangan ya, nggak ikut ujian ya. Nah, jangan lupa jaga kesehatan, terus juga jangan lupa belajar. Sama satu lagi deh, jangan lupa subscribe YouTube saya ya. Saya ada YouTube. Nanti saya kasih tahu ya. Oke, saya akhiri ya untuk hari ini ya. Kita ketemu lagi besok. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa terus belajar. Sama belajar soal-soal yang saya kasih ataupun materi yang kemarin saya ini ya kasih ya. Oh ya, nanti kalau misalkan ada materi yang nggak paham atau mau ditanyain bisa WA saya ya. Oh, Maxco udah ada ya? Nomor WA saya ya.
Nanti kalau misalnya ada materi yang masih belum dipahami bisa japri aja ya. Kalau saya bisa balas, saya balas ya. Oke, saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.